Oke, selanjutnya adalah tentang sistem belanja di pusat grosir IU ya. Jadi sistem belanja di IU sebenarnya sama dengan sistem belanja grosir di Indonesia. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir atau takut bahwa harus mempelajari suatu hal yang baru. Sebenarnya sama, hanya ya kita harus mengakui bahwa bahasanya memang yang menjadi pembeda dan menjadi potensi kendala seperti itu ya. Dan berdasar pengalaman saya, sekalipun semua peserta pada awalnya takut dan khawatir tentang bahasa, toh pada akhirnya semua mengakui bahwa itu tidak melulu menjadi masalah ya. Jadi bahasa itu tidak menjadi masalah karena pada kenyataannya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai cara ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat sendiri atau Anda bisa melihat sendiri ternyata tidak perlu bisa bahasa Mandarin pun Anda bisa berkomunikasi dengan cara-cara yang ada seperti itu. Dan yang selalu saya tekankan, sekalipun ada masalah komunikasi, yang perlu kita ingat, kita ini sangat disambut dan dinantikan oleh para pedagang di tempat ini. Sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala cara supaya bisa mengerti maksud kita. Jadi entah itu menggunakan kalkulator, entah itu menggunakan translate tool, atau entah itu menggunakan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Jadi segala cara akan mereka lakukan supaya bisa mengerti apa yang kita maksud. Ya, jadi jangan khawatir mereka akan marah atau jangan sungkan untuk menanyakan sesuatu karena saya yakin mereka sangat menantikan pembeli besar seperti kita. Jadi kita ini dari Indonesia, mereka tahu Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, yang berarti pasarnya sangat luas, jadi peluangnya sangat besar. Jadi saya yakin mereka pasti sangat menyambut kita. Jadi dalam hal usaha komunikasi antara kita sebagai pembeli dan mereka sebagai penjual itu jangan sungkan atau jangan takut atau jangan khawatir karena kita dalam posisi yang sangat dinantikan oleh mereka sehingga mereka akan berusaha dengan segala cara untuk bisa mengerti apa yang kita maksudkan gitu ya. Oke, kita coba lihat dari gambar ini Anda bisa lihat ini adalah salah satu lorongnya. Di tempat ini kita punya banyak pilihan pabrik yang menyediakan barang yang kita cari dan sudah dikelompokkan sehingga memudahkan kita. Jadi lantai satu, distrik satu itu mainan semua dengan bunga plastik. Kemudian di distrik 2 itu alat dapur, kemudian perkakas, kemudian elektronik. Jadi sudah dikelompokkan ratusan atau bahkan ribuan supplier menjual barang yang sama saling berdekatan gitu. Jadi mereka memang tidak takut untuk seperti itu karena mereka semua pabrik dan harganya memang sudah bagus gitu ya. Jadi kita itu memudahkan kita untuk membandingkan baik harganya, minimum ordernya, atau ready stocknya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang biasanya ini ya, peserta tidak langsung bertransaksi di saat pertama atau di kali pertama datang ke suatu toko atau supplier gitu. Tetapi biasanya membandingkan dulu 2 sampai 3 supplier untuk barang yang sama. Dan itu adalah hal yang sangat biasa di EU. Dilakukan oleh semua orang dari seluruh dunia. Karena memang itu grosir ya, pembelian besar. Jadi mereka memang memastikan bahwa mereka mendapatkan penawaran yang terbaik baik dalam segi harga maupun minimum quality, minimum quantity gitu ya, minimum ordernya, kemudian mungkin apa varian varian barangnya atau harganya, apa warnanya gitu atau tipenya banyak hal gitu ya dan itu silahkan kita membandingkan. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat biasa nanti ya kalau Anda masuk ke sebuah toko kemudian bertanya-tanya
Mungkin mengambil satu dua foto gitu ya. Jadi supaya tidak lupa barangnya difoto aja dengan harganya ditulis di sampingnya, minimum ordernya satu karton isi berapa, kemudian mungkin ukuran kardusnya berapa kali berapa, beratnya berapa kilo, silakan ditulis. Kemudian biasanya difoto untuk memudahkan dengan kartu namanya. Kemudian kita bisa meninggalkan toko tersebut tanpa membeli. Mereka tidak akan marah karena itu sesuatu hal yang biasa. Mereka pembeli seperti kita mengumpulkan informasi dan kemudian uh, jika memang cocok maka kita akan kembali lagi ke tempat itu. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir untuk memulai komunikasi dengan mereka. Beberapa foto saya tunjukkan bahwa mereka sangat-sangat antusias kalau ada kita datang ke situ ya untuk melihat-lihat. Jadi mereka akan melayani, mereka akan memberi informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, dan karena seringkali memang orang itu datang itu tidak langsung bertransaksi, tapi mungkin baru kedatangan kedua atau ketiga atau keempat dan seterusnya baru bertransaksi gitu ya. Maka mereka pasti punya yang namanya kartu nama atau mingpian ya dalam bahasa Mandarin. Itu sesuatu hal yang pasti ada di setiap supplier. Kenapa? Ya itu tadi, karena supaya calon pembeli ini kalau memang barangnya cocok atau sudah cocok dengan yang dia tawarkan, itu bisa kembali dengan mudah. Jadi kalau Anda ingat cerita saya tentang pusat grosir ini adalah panjangnya 4 kilometer, kemudian tiap gedung itu 3-4 lantai, kemudian satu lantai itu ada 20 lorong. Jadi seperti perumahan seperti itu ya. Jadi banyak gang, kemudian banyak lorong-lorong yang identik, yang sama. Jadi kalau Anda tidak memiliki alamat jelas, nah Anda bisa menghabiskan waktu hanya untuk mencari gitu ya. Tapi kalau Anda punya alamat jelasnya, dengan mudah bisa kembali ke tempat itu. Jadi nanti seringkali kita kalau memang tertarik dengan suatu toko dan berencana untuk kembali ke situ, kita akan meminta kartu namanya. Jadi kadang kita sambil lewat saja karena memang rombong. Hari pertama biasanya kita rombongan kan. Jadi kita hanya lewat saja ya. Oh, ini besok saya mau ke sini untuk bertanya-tanya lebih jauh. Dengan Anda silakan masuk langsung minta kartu nama. Setelah itu Anda simpan, Anda besok waktu kembali Anda tinggal melihat alamat di kartu nama seperti itu. Ya. Jadi sistemnya sudah sangat bagus dan ya mereka sudah memang sudah diakui oleh seluruh negara di dunia bahwa ini adalah satu tempat yang jujukan para pedagang dari seluruh dunia gitu ya. Nah, apabila memang Anda sudah membandingkan beberapa supplier dan cocok gitu ya, nanti tinggal transaksi gitu ya, tinggal transaksi. Nah, sebagai bukti transaksi biasanya nota sepanjang semacam ini. Ya, jangan khawatir ya, memang bahasanya Mandarin bagaimanapun juga ini tulisannya lokalnya China ya seperti ini gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda catat saja, Anda beri catatan saja di samping-sampingnya misalnya, oh ini model yang Doraemon, ini model yang Hello Kitty, ini model yang Power Ranger gitu ya. Jadi Anda tulis saja dalam bahasa Indonesia di sampingnya sehingga nanti waktu barangnya sudah sampai di Indonesia, Anda bisa tahu oh ini yang Doraemon ini yang mana dan harganya berapa gitu ya. Jangan sampai nanti sampai di Indonesia 1 bulan lagi Anda bingung ini nota ini yang mana yang Doraemon, yang mana yang Hello Kitty gitu. Ya. Jadi silakan Anda gunakan saja, Anda tulis-tulis. Ya. Jadi kalau memang kita sudah menemukan barang yang kita cari, kita sebagai seorang pedagang atau pengusaha, kita akan perlu menghitung ini nanti kalau saya datangkan ke Indonesia itu untung apa enggak gitu ya. Jangan sampai Anda mendatangkan ke Indonesia barang yang tidak menguntungkan untuk Anda ya. Nah, untuk bisa menghitung kan Anda perlu tahu harganya dan biaya impornya sampai ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau harganya ya Anda tanyakan langsung ke mereka dalam yuan atau dalam RMB atau renminbi ya. Kemudian kalikan aja dengan kurs yang berlaku hari itu.
Kemudian jangan lupa Anda harus bisa menghitung biaya importnya dari China sampai ke Jakarta. Di ukurannya ya, sorry, kalau lewat laut itu pakai ukuran meter kubik ya, volume ya, panjang kali lebar kali tingginya. Kemudian kalau menggunakan udara itu menggunakan kilogram, ya kilogram. Jadi nanti ada cara-cara perhitungannya pasti dari saya di lokasi maupun guide yang lain akan bisa membantu Anda. Oh ini barang ini termasuk kategori apa, pajak biaya masuknya berapa, sehingga bisa dihitung murni sampai ke Indonesia berapa. Nah dari situ Anda putuskan, oh modalnya sampai Jakarta ini bersihnya berapa, bisa dijual berapa sehingga wah ini menguntungkan untuk saya. Silakan Anda bisa memutuskan untuk uh, melakukan pembelian atau transaksinya. Transaksinya mudah ya, tinggal ini aja Anda bilang Anda mau apa, nanti oleh si supplier akan ditulis di situ data-datanya, kemudian jumlahnya berapa, termasuk apa namanya total biaya, total harganya berapa. Nah, nanti kita tinggal kasih beri aja DP gitu ya, mungkin 10-20% gitu. Nanti pelunasannya tinggal kita siapkan di gudang gitu ya. Jadi itu yang sistem seperti itu yang sering kita lakukan. Jadi pada waktu kita transaksi itu kita hanya memberi DP atau down payment tanda jadi gitu ya. Sebesar kurang lebih 10-20%. Sisanya nanti Anda siapkan pada waktu pengiriman barang ke gudang. Jadi biasanya kita 1 minggu di China atau di Yiwu ini kita akan buat hari terakhir itu sebagai hari ke gudang gitu ya. Dan di gudang itu kita bisa menerima barang-barang yang dikirimkan. Jadi transaksi di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita atur supaya dikirimnya di hari terakhir. Dari kita hari terakhir ada di gudang, kita bisa menerima langsung barangnya gitu ya. Jadi oh barang saya sudah sampai. Oh barang saya seperti ini, ukurannya seperti ini. Anda bisa coba-coba hitung sendiri langsung sehingga benar-benar Anda bisa merasakan feel-nya gitu. Tetapi ya itu semua sebenarnya tidak perlu karena memang sistemnya ya sudah barang itu dikirim ke gudang, ya gudang sudah langsung dikirim ke Indonesia. Cuman karena kita memang rata-rata baru pertama kali akan lebih menyenangkan, akan lebih melegakan kalau kita bisa langsung menerima orderan-orderan pertama kita di gudang gitu. Ya biasanya kita atur seperti itu. Nah, jadi eh, semua data-data itu nanti yang akan Anda tanyakan gitu ya. Anda perlu perlu apa? Minta informasinya dari supplier. Jadi supaya efektif biasanya kita bikin sistem seperti itu. Uh, karena memang barangnya tiap peserta ini memiliki barang yang berbeda gitu ya. Daripada jalan sama-sama malah tidak efektif waktunya, biasanya kami sebagai guide akan memberikan waktu, memberikan fleksibilitas. Silakan, Anda mau kemana saja silakan sesuai di lokasi apa pusat grosir ini. Anda misalnya Anda dengan elektronik ya, silakan ke distrik 2 lantai 3. Kalau Anda mainan ya silakan distrik 1 lantai 1. Kalau Anda mau hijab atau busana muslim silakan ke distrik 4 lantai 3. Seperti itu. Jadi nanti semua menyebar sendiri-sendiri seperti yang saya pesan tadi, nggak perlu khawatir karena bahasa bukan menjadi masalah gitu ya, bisa bahasa pakai isyarat-isyarat Tarsan, tinggal tunjuk aja, berikan kalkulator, dia sudah tahu bahwa oh dia kita mau tanya ini barang harganya berapa gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa Inggris sederhana seperti price, kemudian color, kemudian one box, how many pieces gitu ya, itu bahasa-bahasa yang standar. Nah, nanti kalau sudah membandingkan dan sudah cocok dengan salah satu supplier, mau melangkah untuk transaksi, deal gitu ya, dealing gitu ya, silakan Anda kontak saya atau guide yang ada di sekitar Anda untuk membantu Anda untuk melakukan transaksi boleh. Jadi supaya misalnya Anda ragu atau khawatir salah, maka saat transaksi Anda bisa minta didampingi oleh kami dari para guide yang mendampingi Anda. Seperti itu ya. Ya, jadi eh, sekali lagi sistemnya jangan dianggap susah, tapi samakan saja dengan sistem kalau Anda kulaan di
Jakarta atau mungkin di kota-kota besar Anda gitu ya. Cuman tantangannya adalah perbedaan bahasa. Tapi jangan khawatir bahwa sudah saya sampaikan dari pengalaman saya, bahasa itu tidak menjadi masalah karena banyak cara untuk bisa berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa. Dan bisa dengan kalkulator, bisa dengan bahasa tunjuk-tunjuk seperti itu ya. Dan biasanya kita di China juga bisa saling dengan mudah berhubungan lewat apa aplikasi chatting ya. Jadi kalaupun Anda membutuhkan bantuan komunikasi dengan mudah Anda bisa menghubungi saya ataupun guide yang lain untuk membantu Anda berkomunikasi. Oke, jadi jangan khawatir, semangat saja kita pasti bisa meraih peluangnya, kita pasti bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih.